Kalau sekarang umur kamu masih 20-an, 30-an, bahkan 40-an, pertanyaan yang sering bikin was-was itu biasanya gini. Sebenarnya berapa sih tabungan yang ideal pas kita umur 50 tahun biar bisa hidup tenang? Karena jujur aja, nggak ada yang mau di masa tuanya masih stres, mikirin tagihan, utang, atau biaya hidup sehari-hari. Apalagi umur 50 itu udah mendekati masa pensiun. Energi buat kerja udah nggak segencar dulu lagi. Dan biasanya kebutuhan malah makin besar. Anak udah mulai kuliah, biaya kesehatan naik. Belum lagi kalau ada cicilan rumah atau tanggungan keluarga. Makanya, punya gambaran yang jelas soal tabungan ideal di usia 50 tahun itu penting banget. Kalau kita lihat dari berbagai survei dan panduan finansial, banyak ahli keuangan kasih patokan sederhana. Di usia 50, kamu harus punya minimal 5-6 kali lipat dari penghasilan tahunanmu sebagai tabungan atau aset liquid. Misalnya, gaji kamu 10 juta per bulan atau 120 juta setahun. Maka di umur 50, idealnya kamu udah punya 600-700 juta dalam bentuk tabungan, investasi atau aset yang gampang dicairkan. Itu standar internasional, contohnya dari Fidelity Investments yang sering dijadikan acuan di dunia perencanaan keuangan. Tapi kalau kita tarik ke konteks Indonesia, angka itu sebenarnya bisa lebih fleksibel. Kenapa? Karena gaya hidup orang beda-beda. Biaya hidup juga tergantung kota tempat tinggal. Data dari Badan Pusat Statistik BPS nunjukin kalau rata-rata pengeluaran rumah tangga di kota besar kayak Jakarta bisa sampai 8-10 juta per bulan untuk keluarga menengah. Sementara di kota kecil bisa jauh lebih rendah. Jadi target tabungan ideal juga harus disesuaikan sama kebutuhan nyata, bukan sekedar ikut patokan barat. Nah, biar lebih kebayang, coba kita pakai studi kasus nyata. Tahun 2022, OJK bareng Bank Dunia ngerilis data tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Hasilnya, banyak orang Indonesia masih belum siap pensiun. Lebih dari 70% pekerja malah masih bergantung ke anak atau keluarga saat tua nanti. Hanya sebagian kecil yang punya dana pensiun mandiri. Itu artinya, mayoritas orang belum mikirin tabungan jangka panjang, padahal usia produktif nggak selamanya. Ambil contoh kasus nyata dari berita Kompas tahun 2021. Ada survei yang bilang kalau banyak pensiunan PNS di Indonesia hidup pas-pasan, karena uang pensiun rata-rata cuma 2-4 juta per bulan. Bayangin, kalau selama masa kerja mereka nggak nyiapin tabungan tambahan, jelas bakal susah buat hidup nyaman. Apalagi kalau tinggal di kota besar. Dari sini kita bisa belajar. Mengandalkan satu sumber dana aja, misalnya uang pensiun, itu nggak cukup. Harus ada tabungan atau investasi tambahan yang bisa menopang kebutuhan. Oke, sekarang kita bahas angka konkretnya. Kalau kamu mau hidup tenang di usia 50, berapa sih tabungan ideal yang mesti disiapkan? Jawabannya tergantung target gaya hidup. Misalnya, kamu ingin tetap hidup sederhana dengan pengeluaran sekitar 7 juta per bulan. Berarti setahun butuh 84 juta. Kalau kamu mau aman minimal 10 tahun setelah usia 50, tabunganmu harus ada sekitar 840 juta. Itu belum termasuk biaya darurat, kayak kesehatan atau kebutuhan mendesak lainnya. Jadi, angka idealnya bisa lebih dari 1 miliar kalau mau benar-benar tenang. Nah, biar lebih jelas, ada aturan praktis yang sering dipakai. Rule of 25. Intinya, jumlah tabungan atau investasi yang aman untuk pensiun itu sekitar 25 kali pengeluaran tahunan. Jadi, kalau pengeluaran kamu 100 juta setahun, berarti butuh 2,5 miliar buat hidup nyaman tanpa harus kerja keras lagi. Memang kedengarannya besar, tapi kalau dicicil dari sekarang dengan disiplin nabung dan investasi, angka itu sebenarnya realistis dicapai. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana caranya nyiapin tabungan sebesar itu? Karena ngomong doang gampang, tapi praktiknya susah. Jawabannya ada di kebiasaan keuangan sehari-hari. Banyak riset nunjukin orang yang disiplin nabung sejak usia muda jauh lebih tenang di usia 50. Misalnya, laporan dari Schroders Indonesia tahun 2020 bilang kalau generasi yang mulai investasi di umur 25-30-an itu bisa punya aset hampir 2 kali lipat dibanding mereka yang baru mulai di umur 40-an. Padahal jumlah uang yang ditabung sama. Kuncinya adalah waktu dan bunga berbunga.
Ambil contoh nyata dari investor-investor lokal yang dibahas di beberapa media. Ada banyak kisah pekerja kantoran yang disiplin investasi reksadana saham atau ETF selama 20 tahun. Hasilnya bisa miliaran rupiah. Misalnya, kamu invest 3 juta per bulan sejak umur 25. Dengan return rata-rata 10% per tahun, pas umur 50, tabunganmu bisa tembus 3 sampai 4 miliar rupiah. Itu udah lebih dari cukup buat hidup nyaman tanpa harus kerja keras lagi. Jadi sebenarnya bukan soal seberapa besar gaji, tapi seberapa disiplin kamu nyisihin dan investasikan. Selain investasi, ada faktor lain yang nggak kalah penting, gaya hidup. Banyak orang usia 50 terjebak karena gaya hidupnya nggak sesuai kemampuan. Contohnya, data dari OJK tahun 2022 nunjukin lebih dari 30% orang Indonesia masih terlilit utang konsumtif, kayak kartu kredit atau cicilan barang yang nilainya nggak produktif. Kalau pola ini terus ke bawah sampai usia 50, tabungan berapapun pasti bakal jebol. Jadi, salah satu kunci biar tabungan ideal tercapai adalah menahan gaya hidup biar nggak lebih besar dari penghasilan. Buat kamu yang sekarang masih usia 30-an atau 40-an, ada rumus praktis yang bisa dipakai buat ngecek kondisi tabungan. Financial planner biasanya kasih guideline kayak gini. Usia 30, tabungan ideal minimal 1 kali gaji tahunan. Usia 40, minimal 3 kali gaji tahunan. Usia 50, minimal 6 kali gaji tahunan. Kalau sekarang umurmu udah 40-an dan tabungan belum nyampe 3 kali gaji, jangan panik dulu. Masih ada waktu buat ngejar. Caranya bisa dengan meningkatkan persentase tabungan bulanan. Kalau sebelumnya cuma 10% dari gaji, coba naikin jadi 20% atau 30%. Bisa juga dengan cari tambahan penghasilan lewat side hustle atau memaksimalkan investasi dengan instrumen yang returnnya lebih tinggi tapi tetap terukur resikonya, kayak saham blue chip atau reksadana pendapatan tetap. Yang nggak kalah penting, jangan lupakan dana darurat dan asuransi kesehatan. Banyak orang di usia 50-an yang keot tabungannya gara-gara biaya rumah sakit. Data dari BPJS nunjukin biaya kesehatan di Indonesia naik rata-rata 13% per tahun, lebih tinggi dari inflasi umum. Jadi, kalau kamu nggak punya proteksi, tabungan bisa cepat habis hanya karena sakit sekali. Inilah kenapa tabungan ideal bukan cuma angka di rekening, tapi juga termasuk proteksi lewat asuransi. Sekarang coba kita tarik ke gambaran nyata. Kalau kamu umur 50 dengan pengeluaran bulanan 8 juta, maka setahun butuh 96 juta. Kalau kamu punya tabungan 1 miliar, artinya tabungan itu bisa cukup buat 10 tahun lebih. Tapi kalau kamu punya aset produktif yang kasih imbal hasil 6-8% per tahun, misalnya obligasi atau reksadana pendapatan tetap, maka dari 1 miliar itu kamu bisa dapat passive income sekitar 60-80 juta per tahun. Itu hampir nutup semua kebutuhan tanpa harus ngurangin pokok tabungan. Jadi intinya bukan cuma seberapa besar uang yang kamu kumpulin, tapi gimana cara kamu kelola biar uang itu bisa kerja buat kamu. Nah, biar lebih gampang dipahami, saya kasih contoh nyata dari luar negeri yang sering dijadikan benchmark. Di Amerika, survei dari Charles Schwab tahun 2021 nunjukin kalau mayoritas orang menganggap butuh sekitar 1,9 juta dolar untuk pensiun nyaman. Itu kalau dikuruskan sekitar 28 miliar rupiah. Tentu angka ini nggak bisa kita samain mentah-mentah dengan Indonesia, karena biaya hidup beda. Tapi pelajaran yang bisa diambil adalah, semua orang perlu target jelas, bukan sekedar nabung seikhlasnya tiap bulan. Kalau di Indonesia sendiri, menurut data dari BPS dan OJK, angka aman yang sering dipakai planner keuangan itu sekitar 1-2 miliar rupiah untuk hidup pensiun sederhana di kota menengah, atau 3-5 miliar kalau mau lebih leluasa di kota besar. Jadi kalau kamu sekarang masih 30-an atau 40-an, target ini harus jadi kompas biar nggak salah arah. Jadi kesimpulannya gini, di usia 50 tahun, tabungan ideal itu minimal 5-6 kali gaji tahunanmu. Atau kalau mau lebih aman, pakai rule of 25 kali pengeluaran tahunan. Angka pastinya memang beda-beda, tergantung gaya hidup, kota tempat tinggal, dan kebutuhan keluarga. Tapi intinya, punya tabungan 1-3 miliar di usia 50 itu udah cukup realistis buat hidup tenang di Indonesia. Asal disertai dengan aset produktif dan proteksi kesehatan. Kuncinya ada di disiplin nabung sejak dini, investasikan uang biar berkembang, dan jangan terjebak gaya hidup konsumtif. Karena pada akhirnya, tabungan bukan cuma soal angka, tapi soal rasa aman. Biar nanti di usia 50 kamu bisa nikmatin hidup tanpa harus stres mikirin uang tiap hari.
Nah, sekarang giliran kamu mikir, kalau sekarang umurmu berapa, tabungan udah nyampe level mana, dan strategi apa yang bisa kamu lakuin biar nggak kaget pas masuk umur 50. Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng dan saling belajar.